Selamat datang di Kampung Tangguh Nusantara, Lingkungan Cibitan, Kelurahan Cibitan, Kecamatan Walantaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakapolda Banten, Bapak Brigjen Polisi Irjen Denny MH. Di sini juga hadir Bapak Dirbingmas Polda Banten, Bapak Kabid Humas Polda Banten juga hadir beserta jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota Serang, Bapak Haji Syafruddin beserta jajaran. Dan juga yang saya hormati Bapak Kapolres Serang Kota, Bapak Dandim Serang beserta seluruh jajaran Forkompinda. Di sini juga saya hadir, alhamdulillah, didampingi oleh Bapak Asda 1 Provinsi Banten, Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Banten, dan juga yang saya hormati unsur Muspika Kecamatan Walantaka, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan juga yang saya hormati, saya banggakan para tokoh masyarakat, para alimul ulama, para tokoh pemuda, khususnya kader-kader Karang Taruna yang saya banggakan, dan juga Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan. Yang pertama dan yang paling utama, alhamdulillah kita
masih dapat diberikan kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, alhamdulillah kita semua masih dapat diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi di tengah kondisi pandemi Covid-19. Ya, salah satunya dalam rangkaian acara kunjungan Bapak Kapolda Banten yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakapolda Banten terkait kunjungan meninjau Kampung Tangguh Nusantara Kalimaya. Jadi kalau di Banten, Kampung Tangguh Nusantaranya ada kodenya Pak, kodenya Kalimaya. Nah, itu berarti di wilayah hukum Polda Banten. Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Wakapolda yang saya banggakan, Bapak Wali Kota, pertama tentu saya mewakili jajaran pemerintah Provinsi Banten memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Daerah Provinsi Banten dan juga Polres Serang Kota terkait inisiasi pembentukan Kampung Tangguh Nusantara ini. Ini berupa upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polri untuk memberikan kontribusi penguatan terhadap masyarakat. Ini sudah jelas, tadi saya, Pak Wakapolda, Pak Wali Kota berkeliling, dan tidak hanya di Kota Serang saja. Sebelumnya saya pun juga dengan Pak Wakapolda meninjau Kampung Tangguh Nusantara yang ada di Kabupaten Serang. Saya melihat bahwa inisiasi Kampung Tangguh ini sangat luar biasa. Selain tadi penguatan perekonomian masyarakat yang ada di kelurahan dan desa, dan termasuk kesiapsiagaan dari masyarakat desa menghadapi pandemi Covid-19. Nah, termasuk di dalamnya tadi ketahanan pangan ya Pak Wakapolda, luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan dapat menjadi penguatan kemandirian masyarakat desa kelurahan. Nah, khususnya dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19. Saya sudah bicara dengan Pak Wakapolda bahwa Kampung Tangguh Nusantara ini kalau bisa diinisiasi minimal di Provinsi Banten ini kan ada 155 kecamatan. Minimal di setiap kecamatan kita buat pilot project, satu kecamatan, satu desa, satu kelurahan ada kampung tangguhnya Pak Waka. Dan insya Allah kami jajaran pemerintah Provinsi Banten pun juga akan siap mensupport program Kampung Tangguh Nusantara ini, di mana nanti kami akan sinergiskan dengan program-program pemerintah Provinsi Banten untuk menunjang tadi dari kontribusi inisiasi pembuatan Kampung Tangguh Nusantara ini. Dan termasuk Pak Wali Kota, tadi kalau saya dengar tadi Pak Wali juga sudah memiliki program Kampung Resik dan Aman. Nah, ini mudah-mudahan Pak Wali bisa dikontribusikan dengan pembentukan inisiasi Kampung Tangguh. Nah, Resik, Aman, dan Kampung Tangguh ini mudah-mudahan programnya bisa digabungkan sehingga inisiasi program ini bisa terrealisasi di setiap kelurahan yang ada di Kota Serang. Nah, ini kan kita melihat dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19 ini tidak mudah masyarakat, baik itu dari pengetahuan, informasi, dan juga dalam kondisi perekonomian yang ada. Nah, saya perlu informasikan juga, mohon izin Pak Wakapolda, dalam kesempatan ini kondisi penyebaran Covid-19 yang ada di Provinsi Banten. Di bulan Maret yang lalu Pak, tahun 2020, 8 wilayah, 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten ini semuanya sudah tidak ada lagi zona hijau. Bahkan seluruh wilayah pada bulan Maret akhir itu sempat masuk semuanya kepada zona orange. Dan 3 wilayah di wilayah Tangerang Raya itu masuk pada zona merah.
pada bulan Agustus awal kemarin. Nah, dari 8 wilayah ini alhamdulillah sempat turun Pak Wali. Semua masuk di zona kuning. Tetapi di minggu ini 3 wilayah di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang sekarang masuk lagi di zona oranye. Nah, yang lebih riskan lagi nih Pak Waka, yang kita sedang pantau dan evaluasi, ini Kota Serang dan Kota Cilegon. Nah, saya mohon kepada Pak Wali Kota, saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak atas koordinasi komunikasi selama ini terkait kinerja penanganan COVID-19. Jadi mudah-mudahan Kota Serang, Pak Wali, bisa tetap bertahan di zona kuning, bahkan bisa menjadi zona hijau. Harapan kami semua itu. Ada syaratnya tapi Bapak Ibu, jangan dulu tepuk tangan. Kalau mau masuk zona hijau, itu 4 minggu berturut-turut tidak boleh ada kasus di Kota Serang. Jadi tidak ada kasus yang terkonfirmasi istilahnya sekarang. Jadi tidak boleh. Jadi 4 minggu itu harus clear. Nah, mudah-mudahan bisa. Ini Pak Wali Kota tidak bisa sendiri Bapak Ibu semua. Butuh dukungan dari seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan aparat TNI dan Polri. Ya, salah satunya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 saat ini yang perlu kita tingkatkan itu apa Bapak Ibu? Saya mau tanya dulu karena kampung tahu nih. Kira-kira apa? Peningkatan terkait dengan penekanan angka COVID-19 apa Bu? Bukan, yang pertama adalah pendisiplinan protokol kesehatan. Salah satunya yang sudah diinisiasi dan diinformasikan oleh TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah, 3M Bu. Pak, 3M. Apa 3M? Memakai masker, mencuci tangan, satu lagi menjaga jarak. Nah, itu Bu ya, itu perlu disosialisasikan karena satu-satunya cara sekarang sebelum ada vaksin masuk adalah dengan mengetatkan pendisiplinan protokol kesehatan. Nah, ini alhamdulillah kemarin saya, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, dan Bapak Gubernur ini sudah menuangkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 terkait dengan pengetatan protokol kesehatan yang sudah kita tuangkan dalam Pergub nomor 38 tahun 2020 terkait pendisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ya Ibu-ibu, nanti dijelaskan dalam kaitan hukumnya. Saya mohon izin kepada Bapak Wakapolda nanti menjelaskan agar Bapak Ibu semua juga harus sadar, masyarakat harus sadar terkait disiplin protokol kesehatan. Nah, kita pemerintah daerah membuat aturannya sesuai instruksi Bapak Presiden. Ini siogianya untuk menekan tingginya penyebaran COVID-19. Nah, intinya Bapak Ibu semua harus kita maklumi bersama bahwa protokol kesehatan adalah sesuatu yang penting sekarang Bu, dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru. Kalau dulu kan orang ngomong new normal, dianggapnya oleh masyarakat. Saya tanya ke semua masyarakat yang ada di Provinsi Banten, Pak, new normal kirain sudah normal Pak Wakapolda. Nah, makanya diganti sekarang nomenklatur oleh pemerintah pusat dengan aplikasi adaptasi kebiasaan baru, yaitu terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, nanti teknis, sanksi, dan lain-lain mohon izin Pak Wakapolda nanti akan memberikan informasi. Ini kan sanksinya bukan untuk menghukum Bu, tetapi saya dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, dan Pak Gubernur lebih kepada sisi edukatif terhadap masyarakat, lebih secara humanis terhadap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Tolong bantu Pak Wali Kotanya, tolong bantu Pak Kapolresnya, tolong bantu Pak Dandimnya. Ini bapak-bapak ini tidak bisa kerja sendiri, butuh seluruh kerjasama stakeholder masyarakat yang ada di Kota Serang. Jaga Kota Serang dari zona kuning ini, dan kita berdoa agar Kota Serang bisa keluar dari zona kuning hingga menjadi
zona hijau kembali. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan sekali lagi Pak Wakapolda, terima kasih inisiasi Polri terhadap pembentukan Kampung Tangguh ini sangat terasa bagi kami pemerintah Provinsi Banten untuk bagaimana menguatkan kemandirian desa dan kelurahan dalam kaitan penguatan ekonomi dan juga penguatan ketahanan pangan yang ada. Jadi saya berharap program ini harus terus berlanjut dan insya Allah di mana Pak Kapolda, Pak Wakapolda akan meninjau Kampung Tangguh, insya Allah saya akan selalu hadir mendampingi Bapak. Dengan demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.